Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Hero. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Sri Ram Aditya dan dibintangi oleh Ashok Gala dan Nidhi Agarwal. Hero berkisah tentang seorang pemuda bernama Arjun yang mendapatkan sebuah pistol dari bos gangster terbesar di kota Mumbai. Setelah mendapatkan pistol itu, kehidupan Arjun berubah drastis. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. కథ పూర్తవడానికి ఇది క్లైమాక్స్. Arjun adalah koboi yang baik hati. Ia menolong orang-orang lemah yang ditindas oleh para penjahat. Semua itu ternyata hanyalah mimpi. Arjun memang terobsesi menjadi seorang koboi. Tidak hanya itu, cita-cita Arjun adalah menjadi seorang aktor terkenal di perfilman Telugu. Arjun tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya seorang dokter. Arjun punya tetangga cantik yang bernama Subhadra alias Subu. Subhadra tinggal bersama neneknya. Hari itu ia akan dilamar oleh pria bernama Selvam. Arjun tidak menyukai Selvam. Ia masuk ke dalam rumah Subhadra dan mengganggu prosesi lamaran tersebut. Arjun mencium Subu di depan Selvam. Dan tindakannya itu membuat Selvam auto ilfeel dan patah hati. Ia batal melamar Subhadra. Subhadra berprofesi sebagai seorang dokter hewan. Ia baru pindah 3 bulan di kota Hyderabad dan bertetangga dengan Arjun. Sejak mengenal Subhadra, Arjun mulai tergila-gila kepadanya. Mereka berdua kemudian saling jatuh cinta dan akhirnya menjadi pasangan kekasih. Sementara itu, di kota Mumbai, seorang komisaris polisi dikejar oleh penjahat. Ia mencoba bersembunyi, tetapi penjahat itu menugaskan seorang anak kecil untuk membunuh komisaris polisi menggunakan sebuah pistol antik. Arjun dikenal dengan sebutan hero alias pahlawan di lingkungan di mana ia tinggal karena selain baik hati dan tidak sombong, Arjun juga suka menolong. Ia bertekad menjadi aktor yang memainkan peran protagonis. Untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang superstar, Arjun mengikuti berbagai audisi, tetapi ia selalu ditolak oleh sutradara. Arjun memiliki seorang sahabat yang bernama Satya, dan Satya bercita-cita menjadi seorang rapper. Suatu hari saat perayaan Holi, Arjun menari dan bernyanyi di jalanan. Ia melempar serbuk warna ke wajah seorang pria yang sedang melintas. Pria itu bernama Sripati. Sripati tidak terima dengan tindakan Arjun. Mereka berdua kemudian terlibat ketegangan dan beruntung Subu ada di sana untuk menenangkan suasana. Sripati ternyata ayah Subhadra alias Subu. Ia tidak menyukai Arjun karena dianggap membuat keributan di tempat umum. Polisi kemudian menyeret Arjun ke sel tahanan. Ketika ditahan di kantor polisi, Arjun dan temannya bertemu dengan kepala polisi yang genit bernama Prabhakar. Prabhakar terlihat menggoda polisi wanita yang sudah bersuami di kantornya. Satya dan Arjun kemudian meminta polisi Prabhakar untuk membebaskan mereka karena kesalahan yang dilakukan mereka tidaklah begitu fatal. Awalnya Prabhakar keberatan, tetapi pada akhirnya ia membebaskan Arjun dan juga Satya.
Subadra dikunjungi oleh kedua orang tuanya. Mereka ingin membawa Subu ke Amerika agar bisa dijodohkan di sana. Subadra menolak untuk ikut karena ia punya kekasih bernama Arjun. Sripati kesal mendengar pengakuan putrinya itu. Ia tetap ngotot akan membawa Subadra bersama mereka pergi ke Amerika. కడుపుకి తిండి దొరక్కపోవడమో కడుపులో ఫ్యాట్ బొచ్చులోని బొచ్చిపోతే ఏముందని చాలా మంది అనుకోవచ్చు కానీ బ్రదర్ Arjun mengalami masalah dengan rambut rontok. Ia kemudian memesan produk penumbuh rambut yang ditayangkan di televisi. Sepulang dari kantor polisi, ibu Arjun memberitahu anaknya bahwa Arjun mendapatkan bingkisan paket dari kurir. Arjun tampak begitu senang. Ia segera membuka paket itu dan betapa terkejutnya Arjun setelah melihat isinya. Paket yang diberikan kepada Arjun adalah sebuah pistol antik. Pistol keramat itu milik bos mafia dari kota Mumbai yang bernama Salim. Salim mengirimkan pistol itu kepada orang kepercayaannya yang bernama Arjuna. Tetapi kurir keliru dan memberikan paketnya kepada Arjun. Kebetulan nama Arjun dan Arjuna mirip. Arjun berusaha menghubungi biro pengiriman paket tetapi teleponnya diangkat oleh sistem menggunakan bahasa Chinese. Arjun menelpon Satya untuk datang ke rumahnya. Satya menemui Arjun dalam keadaan mabuk. Mereka berdua naik ke atas loteng rumah. Saat melihat pistol itu, Satya yang mabuk berat mengira jika pistol itu adalah pistol mainan. Ia mengacungkan senjata itu ke arah Arjun dan siap melepaskan tembakan. Di saat bersamaan, kepala polisi Prabakar yang genit melintas di wilayah itu. Mata Prabakar tertuju pada seorang gadis yang sedang menunggu taksi. Prabakar berniat menggoda gadis itu. Sementara Arjun, ia berusaha merebut pistol itu dari temannya Satya. Dan sejurus kemudian, pistol itu meletus dan pelurunya mental mengenai tiang listrik. Kemudian bersarang di tubuh polisi Prabakar. Arjun dan Satya ketakutan. Mereka segera turun dari loteng dan bersembunyi di toilet. Gangster dari kota Chennai yang bernama Arjuna mendapatkan kiriman paket. Ternyata barang pesanan Arjun tertukar dengan Arjuna. Arjuna mendapatkan kiriman paket berupa cairan penumbuh rambut yang dipesan oleh Arjun. చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఈ సిస్టమ్ లోనే ప్రాబ్లం ఉంది సార్ Arjun dan Satya lapor polisi. Belum sempat mereka menjelaskan tentang pistol itu. Mendadak berita di TV mengabarkan tentang tertembaknya polisi Prabakar. Arjun dan Satya ketakutan karena mereka akhirnya tahu jika pistol itu mengenai Prabakar. Mereka kemudian batal lapor polisi dan memilih membuang pistol itu ke danau. Setibanya di danau, Arjun dan Satya bersiap-siap membuang senjata itu. Tetapi dua orang jurnalis mendadak muncul di belakang mereka. Kedua reporter itu sedang mewartakan berita tentang air danau yang tercemar polusi dan limbah beracun. Mereka kemudian mewawancarai Arjun dan Satya terkait penyebab polusi di danau itu. Arjun dan Satya akhirnya batal membuang pistol itu. Mereka segera memasukkannya ke dalam tas dan memilih kabur. Subadra ingin memperkenalkan Arjun kepada ayahnya agar sang ayah tidak salah sangka terhadap Arjun. Subadra ingin meyakinkan ayahnya bahwa Arjun adalah seorang pemuda yang baik. Mereka kemudian berjanji bertemu di sebuah kafe. Ketika berbicara dengan Subadra, Arjun meminta Satya untuk menunggu di luar. Satya kemudian mengambil tas dan bergegas keluar kafe. Ketika berbicara dengan ayah Subadra, konsentrasi Arjun pecah. Ia melihat seorang pencuri merampas tas yang dipegang oleh Satya. Arjun segera berlari mengejar pencuri tersebut dan ia meninggalkan Subadra dan ayahnya di kafe itu. Pencuri itu terus berlari sementara Arjun dan Satya terus mengejar. Langkah pencuri terhenti ketika ia tertangkap polisi yang sedang razia di area tersebut. Polisi kemudian memeriksa isi tas yang dibawa oleh pencuri tadi dan ia menemukan ternyata tas Arjun tertukar dengan tas Subadra. Pencuri mengambil tas milik Subadra, sementara Subadra ia justru membawa tas Arjun yang berisi pistol antik itu. Subadra membawa tas itu ke sebuah pesta.
Arjun dan Satya segera menyusul. Mereka berusaha merampas kembali tas itu, tetapi usahanya gagal karena tas itu sekarang berada di tangan teman Subhadra. Arjun kemudian mengelabui Subhadra dan temannya dengan bernyanyi dan menari di pesta. Ketika melihat Arjun menyanyi dan menari, amarah Subhadra akhirnya berangsur reda. Di pesta itu hadir seorang anak kecil bernama Ajay. Minuman Ajay tumpah saat bertuburkan dengan Tuan Sripati. Hal itu membuat Ajay geram dengan pria itu. Ia mengambil pistol yang ada di dalam tas Subbu dan berniat menembak Tuan Sripati. Arjun melihat adegan itu dan ia berusaha menyelamatkan ayah Subbu dengan mendorongnya ke tanah. Setelah itu, Arjun merampas pistol dari tangan Ajay. Sekalipun nyawanya selamat, Tuan Sripati semakin membenci Arjun karena dianggap berniat mencelakai dirinya. Akibat dorongan itu, Tuan Sripati mendadak masuk ke rumah sakit karena serangan jantung. Arjun datang ke rumah sakit untuk menceritakan semua yang terjadi kepada Subhadra, tetapi Subhadra terlanjur membenci Arjun karena Arjun dianggap telah membahayakan nyawa ayahnya. Subhadra kemudian mengusir Arjun dari rumah sakit itu. Arjuna dan gengnya mendatangi biro pengiriman barang dan mereka mengetahui alamat rumah penerima paket berupa pistol antik itu. Mereka kemudian mendatangi kediaman Arjun. Arjun sendiri baru pulang dari pesta dan ia menemukan kiriman paket lain untuk dirinya. Ketika dibuka, Arjun melihat foto ayah Subhadra dan pesan di paket itu tertulis, "Bunuh dia." Arjun semakin ketakutan. Ia bahkan tidak menyadari kehadiran Arjuna dan gengnya. Arjuna kemudian mengambil pistol Arjun dan bersiap melepaskan tembakan. Tetapi mendadak orang tua Arjun muncul di tempat itu, yang membuat niat Arjuna untuk membunuh Arjun batal ia lakukan. Arjun kemudian membohongi kedua orang tuanya. Ia mengatakan jika Arjuna CS adalah sutradara dan kru film yang akan melibatkan dirinya dalam proyek film terbaru mereka. Arjun akan memerankan watak sebagai seorang hero. Ibu Arjun terlihat sangat bangga mendengar berita itu. Impian anaknya untuk bermain film akhirnya tercapai. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, Ibu Arjun mengajak sutradara gadungan itu untuk makan di rumahnya. Arjuna akhirnya membatalkan niatnya membunuh Arjun setelah ia tersentuh dengan kebaikan hati Ibu Arjun. Setelah makan, Arjuna meminta bingkisan paket miliknya dan paket itu berisi foto target yang harus dibunuh oleh Arjuna menggunakan pistol antik kiriman Salim. Arjun secepat kilat menukar foto itu. Ia memberikan foto bintang iklan yang bernama Brahma kepada Arjuna. Ternyata foto target yang harus dibunuh oleh Arjuna adalah ayah Subhadra yang bernama Sripati. Pistol itu dan foto target itu dikirim oleh bos gangster asal kota Mumbai yang bernama Salim Bhai. Salim Bhai saat ini terbaring di rumah sakit akibat luka tembakan. Karena kondisinya tidak memungkinkan, Salim Bhai kemudian meminta anak buahnya Arjuna agar membunuh ayah Subhadra menggunakan pistol miliknya. Karena Arjun menukar foto yang dikirimkan oleh Salim, Arjuna akhirnya mengincar nyawa bintang iklan yang bernama Brahma. Kepala polisi Prabhakar yang terkena tembakan ternyata tidak meninggal. Saat ini ia sedang dirawat di rumah sakit. Menurut dokter, letusan pistol mengenai sumsum tulang belakang Prabhakar dan dampaknya adalah Prabhakar tidak bisa lagi melakukan proses perkembangbiakan. Ia berakhir tragis menjadi seorang polisi impoten. Arjuna mulai berburu target yang harus ia bunuh. Ia mendatangi tempat syuting Brahma dan bersiap untuk membunuhnya. Tetapi Arjun dan teman-temannya lebih cekatan. Mereka menculik Brahma mendahului Arjuna. Arjun kemudian membawa Brahma ke suatu tempat dan menjelaskan semua yang terjadi. Brahma tidak bisa berbuat banyak karena ia disekap Arjun di dalam mobil. Arjun dan teman-temannya penasaran kenapa bos gangster kota Mumbai ngotot ingin membunuh ayah Subhadra. Arjun kemudian berasumsi jangan-jangan ayah Subhadra adalah seorang gangster di kota Mumbai dan dialah orang yang menyebabkan Salim Bhai masuk ke rumah sakit. Ayah Subhadra ternyata pura-pura pingsan dan terkena serangan jantung supaya anaknya Subhadra mau untuk ikut bersamanya ke Amerika. Ketika keluar dari rumah sakit, Tuan Sripati justru dibuntuti oleh Arjun dan teman-temannya. Mereka ingin memastikan jika Tuan Sripati adalah benar seorang gangster. Setelah gagal menemukan bintang iklan Brahma,
Arjuna kemudian kembali mendatangi kediaman Arjun. Mereka ingin menggali informasi tentang alamat Brahma. Kedatangan Arjuna CS membuat ayah Arjun curiga. Tindak tanduk Arjuna CS sangat tidak mencerminkan jika mereka adalah kru film. Setelah dipaksa oleh ayahnya, Arjun akhirnya menceritakan semua yang terjadi dan hal itu membuat ayahnya ketakutan. Sementara itu, Salim Bhai merasa tidak puas karena target sasarannya belum berhasil dilumpuhkan oleh Arjuna. Salim kemudian mengirim anak buahnya yang lain untuk membunuh ayah Subhadra. Brahma berhasil kabur dari sekapan Arjun CS. Ia kembali ke rumahnya, tetapi Brahma justru bertemu dengan Arjuna dan teman-temannya. Arjuna bersiap untuk membunuh Brahma, namun Brahma segera menjelaskan jika ia bukanlah target pembunuhan karena Arjun telah menukar fotonya. Brahma bahkan menyebutkan jika target yang sesungguhnya adalah Tuan Sripati, ayah Subhadra. Sebelum berangkat ke Amerika, keluarga Subhadra terlebih dahulu melakukan ritual doa. Ketika ritual sedang berlangsung, anak buah Salim berdatangan untuk mencari Sripati. Arjun segera menghabisi mereka satu persatu untuk melindungi Tuan Sripati. Setelah melihat tindakan Arjun, Subhadra akhirnya sadar jika nyawa ayahnya memang dalam bahaya dan Arjun tidak berbohong. Selain mengutus anak buahnya, Salim Bhai juga meminta polisi Prabhakar untuk membunuh ayah Subhadra. Arjun menghalangi tindakan kepala polisi yang membuat nyawa ayah Subhadra bisa diselamatkan. Subhadra kemudian memaksa ayahnya untuk menceritakan siapa dirinya yang sesungguhnya. Menurut keterangan ibu Subhadra, Sripati adalah seorang pegawai kantoran di kota Mumbai, tetapi ia sangat terobsesi untuk menjadi seorang pemain film. Ia menjuluki dirinya dengan sebutan hero atau pahlawan, sama seperti yang dilakukan oleh Arjun. Suatu hari, seorang sutradara ingin membuat film biografi terkait kehidupan bos gangster yang bernama Salim Bhai. Sutradara kemudian memberikan tawaran kepada ayah Subhadra agar memerankan karakter Salim Bhai dalam filmnya. Tuan Sripati tentu saja menerima tawaran itu. Ia menunjukkan kemampuan aktingnya di depan Salim dan Salim Bhai sangat tertarik dengan kemampuan akting Sripati karena ia mampu menirukan gaya dan juga nada bicara persis seperti mimik dari Salim Bhai. Film biografi Salim akhirnya selesai digarap. Ketika hendak menghadiri pemutaran perdana film itu, mobil Sripati mendadak mogok dan ia terpaksa menumpang mobil seorang polisi. Di tengah perjalanan, Sripati bercerita tentang film perdananya. Ia mengaku jika dirinya memerankan karakter Salim Bhai dan dalam acara pemutaran film perdananya itu, Salim Bhai juga turut hadir. Sripati tidak tahu jika ia sedang berbicara dengan polisi. Polisi kemudian menghubungi teman-temannya dan mereka segera melakukan penyergapan terhadap Salim. Dalam insiden itu, polisi berhasil menembak Salim di bagian dada, tetapi Salim masih bisa selamat dan segera melarikan diri. Sejak saat itulah, Salim dendam terhadap Sripati dan ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Sripati. Merasa dirinya terancam, ayah Subhadra membakar semua masa lalunya dan ia berniat membawa keluarganya pindah ke Amerika. Setelah mengetahui kebaikan Arjun, Tuan Sripati batal membawa keluarganya ke Amerika. Ia memilih kembali ke Mumbai dan menghadapi semua masalah yang ia timbulkan selama ini. Sripati menaiki kereta api, namun sebelum ia berangkat, stasiun kereta itu digunakan untuk kelompok kru film yang sedang syuting. Alhasil, keberangkatannya ke Mumbai terkendala. Arjun menyusul ayah Subhadra menggunakan seekor kuda. Ia mirip sekali dengan seorang koboi. Arjun berhasil tiba di stasiun kereta dan segera masuk ke dalam gerbong yang dinaiki oleh Sripati. Arjun membujuk Sripati untuk tetap tinggal di Hyderabad, tetapi ia tidak mau. Di saat bersamaan, Salim sudah sembuh dari luka tembaknya. Ia membawa anak buahnya untuk menggeledah kereta api guna mencari ayah Subhadra. Tetapi tindakan Salim dihentikan oleh Arjun. Arjun berpura-pura akan membunuh ayah Subhadra. Ia menyamar menjadi anak buah Arjuna. Tetapi penyamaran itu terbongkar karena Arjuna mendadak hadir di tempat itu. Arjun kemudian menggunakan senjata yang ada di tempat syuting untuk membuat asap tebal. Ketika pandangan orang-orang terganggu, Arjun dengan leluasa menyerang Salim dan anak buahnya.
Arjun akhirnya tertangkap oleh Arjuna. Ia akan segera dihabisi oleh Salim menggunakan sebilah golok. Beruntung Arjun diselamatkan oleh ayah Subadra. Tuan Sripati dan Arjun secara bergantian mengejek dan memancing amarah Salim yang membuat Salim terbakar emosinya. Ia melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan ucapan Arjun dan Sripati. Tetapi tembakan itu memutus seutas tali dan alhasil sebuah lampu gantung terjatuh dan menimpa Salim hingga tewas. Setelah melihat aksi Arjun dan Sripati, sutradara yang sedang syuting di tempat itu akhirnya terkesan dengan kemampuan akting mereka. Ia menawarkan Arjun dan Sripati untuk main dalam film terbarunya dan tawaran itu tentu saja diterima. Tidak dijelaskan bagaimana nasib Arjuna dan juga polisi Prabhakar. Dan film pun berakhir.